Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anakku yang soleh soleha? Ya, kali pertama kita di semester ke-5 ya. Yang mana kalian sudah naik dari kelas 11 naik kelas 12 ya. Oke. Pembelajaran pertama kita saat ini yaitu mesin TKRO, yang mana kita akan mempelajari beberapa komponen-komponen utama mesin atau engine ya. Oke, kita langsung saja ya. Dan Bapak harapkan kalian sudah bisa menyiapkan buku untuk catatan dan nantinya untuk mengerjakan tugas. Baik ya, kompetensi dasar. 1. Mengidentifikasi komponen-komponen utama engine. Ya, kalian bisa lihat di gambar overhaul cylinder head ya. Itu ada beberapa mekanisme atau komponen mesin yang pada saat kalian praktek ataupun PKL di kelas 11 kalian sudah pernah melakukannya. Ya, paling tidak kalian sudah pernah melakukan mesin 5K atau Toyota ya. Apa aja komponen utamanya sih? Ya kan? Oke, yang pertama, cylinder head atau kepala silinder terdiri dari mana? A. Mekanisme katup tipe OHV ya. Itu ada camshaft atau force knock, tapered ya, push rod atau batang pendorong, rocker arm dengan ayun, valve atau katup, valve spring, pegas katup, pengunci pegas katup atau key spring. Yang B-nya combustion chamber atau combustion chamber ya, ruang bakar. Oke. Komponen utama engine, cylinder block atau block cylinder ya. Komponennya apa aja sih? Ya, di sini kita bisa lihat ada beberapa komponen. Yang pertama cylinder liner ya, cylinder liner itu tempat piston itu berada ya, dinding kanan kirinya itu ya. Dinding kanan kirinya ya, bisa kalian lihat ya, coba tunjuk yang sini ya. Oke, lalu piston itu sendiri ya, yang bergerak naik turun itu. Lalu ring piston, yaitu bawahnya ya, batangnya itu ya, yang ini ya, batang ring atau ring piston ini ya, ring piston. Pena ya, pena, connecting rod ya, connecting rod ini, connecting rod nih, connecting rod ya, connecting rod nih. Crankshaft ya, ini crankshaft nih, crankshaft. Water jacket ya, water jacket. Komponen utama engine ya, yang ketiga itu oil pan atau penampung oli mesin. Komponennya apa aja sih? Ya, komponennya ada carter atau oil pan itu sendiri, packingnya ya, atau oil seal, dan drain plug atau baut yang mengandung magnet itu yang buat untuk pembuangan ya, pembuangan oli. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Kalian mungkin sudah familiar ya, yang mana ini oil pan dari mesin 5K ya, 5K. Kalau kalian biasa praktek di kelas 11 sudah bisa paham lah ya. Oil pan adalah tempat oli yang terbentuk dari cetakan baja ya. Jadi dia terbuat dari cetakan baja. Oke, berikutnya jenis mesin. Berdasarkan susunan silinder, yaitu ada yang inline ya, ada yang V engine ya, itu jadi kurang lebih sekitar 45 derajat ya miringnya ya, dan horizontal. Dengan berkembangnya teknologi otomotif saat ini, mungkin jadi bertambah banyak ya tipe-tipe atau susunan silindernya. Oke. Yang kedua, mengidentifikasi komponen-komponen engine. 1 ya, silinder adalah bagian yang mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Ya, silinder
Dua, blok silinder biasanya terbuat dari besi tuang dengan paduan aluminium. Ya, kalian ingat, blok silinder itu terbuat dari besi tuang dengan paduan aluminium. Tapi kebanyakan untuk otomotif atau mekanisme engine sekarang sudah fuel menggunakan aluminium. Ya, ada beberapa juga masih yang bahan campuran. Oke, silinder blok terdiri dari beberapa ruang silinder. Tempat piston bergerak naik turun. Ya. Silinder-silinder pada blok silinder ditutup dengan kepala silinder. Dengan terlebih dahulu dipasang gasket di antara silinder head dengan silinder blok. Untuk pendingin silinder blok, maka di sekelilingnya dipasang water jacket, ya, tepat di air, ya. Oke, silinder liner, ya, ini bisa lihat silinder liner. Ada beberapa tipe, ya. Wet tipe. Tipe ini mempunyai lebih sedikit distorsi untuk panas dan sebagian besar digunakan pada mesin diesel. Ya. Oke, yang ini ya. Nah, yang ini itu dry type. Tipe ini sebagian besar digunakan pada mesin diesel berkecepatan tinggi. Ya, jadi sama mesin diesel juga mereka. Oke, silinder inline type. Silinder inline type, ya. Silinder ini tersusun pada garis lurus dalam silinder blok. Biasanya 4 atau 6 silinder yang diberi angka dari depan, seperti silinder nomor 1, 2, 3 dan seterusnya, ya. Bore dan stroke. Bore itu diameter, ya, ruangnya. Stroke itu langkahnya, ya, jadi cc, ya. Ukuran cc mesin ditentukan oleh silinder bore dan piston stroke. Jadi silinder bore dan piston, ya, langkah piston. Nah, pengulangan mesin, ya, ada long stroke, square, overstroke, ya. Mesin yang memiliki piston stroke lebih besar dari silinder bore dinamakan long stroke engine. Ini, ya, pistonnya, jadi langkah pistonnya lebih besar. Mesin yang memiliki piston stroke lebih kecil dari silinder bore dinamakan over square engine. Over square engine yang ini, ya. Mesin yang memiliki piston stroke sama dengan silinder bore dinamakan square engine, ya. Jadi sama. Yang ini yang tengah. Oke, kepala silinder. Ya, ini kepala silinder, ya. Kepala silinder digunakan pada tekanan tinggi pada saat mesin beroperasi. Terbuat dari balutan besi yang mempunyai perubahan panas kecil atau dari campuran aluminium yang mempunyai efek penyejuk besar. Ya, tipe ruang bakar. Ya, ini waktu kelas 11 mungkin kalian sudah pernah mempelajarinya, ya. Mungkin ini sedikit kita ulas. Itu tipe hemispherical, ya, mempunyai permukaan terkecil pada setiap unit volumenya. Ya, tipe ruang bakar tip wedge, ya, kayak huruf W gitu, wedge. Mekanisme katup yang diperlukan lebih simpel dibandingkan dengan tipe hemispherical, ya. Oke, nah, lanjut ke silinder head gasket. Ya, ini jadi gasket silinder, ya, atau gasket kepala silinder. Posisinya di antara kepala silinder dan blok mesin, jadi tengah-tengah, ya. Kepala silinder terpasang pada silinder blok dengan gasket yang ditempatkan di antaranya, berfungsi untuk mencegah kebocoran gas dan cooling water, ya. Seperti ini, ya. Oke, piston. Piston digunakan untuk tekanan dan panas yang sangat tinggi dan juga harus terhadap operasi kecepatan tinggi, maksudnya, ya. Jadi dia itu harus kuat, ya. Karena dia bekerja naik turun, panas, menghasilkan tekanan, ya. Jadi dia harus kuat bahannya, ya. Oke, gambaran piston. Ini kepala silinder, kepala piston, ya. Ring kompresinya, ya, ring olinya, ring kompresi, jadi ada ring kompresi oli ada 2, ya. O-ring ringnya 1, ya. Ini dudukannya, ya. Piston pinhole, ya, tempat jadi antara connecting rodnya sama pistonnya digabung, ya, sama pin piston ini skid,
ya. Piston pin Bose, ya. Piston berfungsi menerima tekanan hasil pembakaran dan meneruskan gaya tekanan tersebut ke crankshaft melalui connecting rod. Oke, tipe-tipe piston, ya. Ini ada 4 macam, ya. Split piston, autothermic piston, slipper piston, dan oval piston. Baik, anak-anakku sekalian, materi ini sampai sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan kembali pada mekanisme berikutnya, ya. Dari beberapa slide yang Bapak tampilkan, Bapak berharap kalian bisa mengambil kesimpulan untuk melakukan catatan dan rangkuman. Nanti ada tugas atau soal, kalian bisa kerjakan dan kalian bisa kumpulkan nanti, ya. Oke. Baik, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat semuanya, ya.